Halo, perkenalkan, nama saya Karlingsia Kumalawati Saingo dengan NIM 2201060036, kelas B dari Prodi Pendidikan Kimia semester 3 Universitas Nusa Cendana dengan mata kuliah Kimia Anorganik. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu hidrogen. Apa itu hidrogen? Hidrogen merupakan unsur kimia dengan lambang huruf H. Nama hidrogen berasal dari bahasa Yunani yakni hudor atau water yang berarti air dan genan atau generate yang berarti menghasilkan, sehingga hidrogen berarti menghasilkan air. Atom hidrogen merupakan atom yang paling sederhana. Disebut sederhana karena satu buah atom hidrogen yang terjadi dari satu proton dan satu elektron. Dalam tabel periodik unsur, hidrogen terletak pada golongan 1 dan juga pada blok 1 dan periode 1. Hidrogen memiliki nomor atom 1 dan massa atom relatifnya 1. Pada suhu ruang, hidrogen ditemukan dalam bentuk senyawa dengan simbol H yang berwujud gas yang tidak berwarna dan tidak berbau. Adapun massa atomnya 1,00784, nomor atom 1, titik lebur minus 259,2 derajat Celcius, titik didih minus 252,9 derajat Celcius, serta konfigurasi elektronnya adalah 1s1. Di alam ini terdapat 3 isotop hidrogen. Isotop merupakan 2 atau lebih suatu unsur kimia yang mempunyai jumlah proton yang sama namun berbeda masanya. Isotop hidrogen diantaranya adalah hidrogen dengan masanya 1 yang dikenal dengan protium. Namun selama ini hidrogen dengan massa 1 lebih familiar disebut dengan hidrogen seperti yang kita dengar. Kedua, isotop yang kedua dengan massa 2 yang dikenal dengan deuterium dan disimbolkan dengan D besar. Hidrogen dengan massa 3 adalah isotop hidrogen ketiga yang dikenal dengan tritium atau dengan lambang huruf T besar. Hidrogen yang terdapat di alam mengandung 0,0156% deuterium, sedangkan tritium terbentuk secara terus-menerus di lapisan atas atmosfer. Pada reaksi ini, deuterium sebagai D2 dipisahkan dari air dengan cara elektrolisis dan disediakan dalam jumlah ton yang digunakan sebagai moderator dalam reaktor nuklir. Tritium ini terdapat di alam dalam jumlah yang sangat kecil, berkisar 1-10⁻17 dan bersifat radioaktif. Hidrogen terbakar di udara membentuk air. Jadi, air sebagai sumber kehidupan di alam ini sebenarnya tercipta karena reaksi antara hidrogen dengan oksigen. Hidrogen akan bereaksi dengan oksigen dan halogen dengan disertai dengan ledakan pada kondisi tertentu. Walaupun hidrogen tidak sangat reaktif pada kondisi standar, ia dapat membentuk senyawa seperti senyawa hidrokarbon yang terdapat di alam dalam jumlah yang banyak. Hidrogen dapat bersenyawa dengan unsur yang lebih elektronegatifan seperti halogen. Contohnya adalah fluor, boron,
Untuk membentuk suatu asam serta hidrogen dapat pula bereaksi dengan logam atau metaloid dan membentuk senyawa yang kita kenal sebagai hibrida. Nah, ketika hidrogen berikatan dengan fluorine, oksigen atau hidrogen dapat bereaksi membentuk suatu ikatan yang disebut dengan ikatan hidrogen. Interaksi ini sangat kuat dan penting untuk kestabilan berbagai molekul biologi, di mana H2 bereaksi dengan halogen akan menghasilkan asam dan H2 bereaksi dengan logam atau metaloid menghasilkan hibrida. Hidrogen tidak bisa bereaksi dengan air, asam maupun basa. Hidrogen dapat dihasilkan dengan melalui suatu proses yang disebut elektrolisis. Nah, berbicara mengenai kegunaan hidrogen, kegunaan utama dari hidrogen adalah dalam proses produksi amonia yang disebut dengan Pusser-Hebel. Hidrogen dalam jumlah besar juga sering digunakan untuk hidrogenisasi minyak atau lemak tak jenuh yang mengandung ikatan karbon rangkap 2 menjadi lemak jenuh dengan ikatan karbon tunggal dalam bentuk padat yang biasa kita kenal dengan mentega. Nah, hidrogen itu merupakan antioksidan yang sangat kuat, di mana antioksidan adalah zat yang dapat menetralkan radikal bebas. Radikal bebas adalah molekul yang tidak stabil yang dapat merusak sel-sel tubuh. Kerusakan sel-sel tubuh akibat radikal bebas dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, penyakit jantung, dan penyakit lainnya. Yang kedua, hidrogen juga dapat mencegah peradangan. Hidrogen dapat membantu mengurangi peradangan, di mana peradangan adalah respons alami tubuh terhadap cedera atau infeksi. Namun, peradangan kronis dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti penyakit jantung, penyakit Alzheimer, dan penyakit Parkinson. Berikut dapat meningkatkan fungsi otak. Hidrogen dapat membantu meningkatkan fungsi otak, di mana penelitian menunjukkan bahwa hidrogen dapat meningkatkan aliran darah ke otak dan melindungi sel-sel otak dari kerusakan. Kemudian dapat meningkatkan metabolisme. Hidrogen dapat membantu meningkatkan metabolisme, di mana metabolisme adalah proses tubuh mengubah makanan menjadi energi. Metabolisme yang sangat penting untuk menjaga berat badan yang sehat dan mengurangi resiko penyakit. Hidrogen juga memiliki beberapa keuntungan, antara lain 1. Hidrogen merupakan sumber energi yang bersih dan berkelanjutan. Kedua, hidrogen dapat diproduksi menggunakan energi terbaru. Ketiga, hidrogen dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk berbagai kendaraan. Keempat, hidrogen dapat digunakan untuk menghasilkan arus listrik. Jika ada keuntungan, maka ada kekurangan. Hidrogen juga memiliki beberapa kekurangan, antara lain hidrogen merupakan gas yang mudah terbakar. Hidrogen juga sulit untuk disimpan dan diangkut, serta proses produksi hidrogen masih membutuhkan energi yang besar. Jadi, ini adalah pengenalan sedikit tentang hidrogen, dan tentunya masih banyak lagi hal yang belum kita ketahui tentang hidrogen. Jangan lupa di like, di komen, and di subscribe. Terima kasih.